yang mustahab, yang dianjurkan di bulan Muharram khususnya dan umumnya di bulan Ashhurul Hurum, di bulan-bulan yang dimuliakan. Kita kembali ke ayat kita, surah Taubah ayat ke-36. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Inna iddatash syuhur, sesungguhnya iddah, bilangan, jumlah. Asyhur jamak dari kata syahrun yang artinya bulan. Indallah, di sisi Allah, 12 syahran, semuanya ada 12 bulan. Fi kitabillah, di dalam ketentuan Allah. Yauma khalaqas samawati, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi ketentuan 12 bulan yang ada di sisi Allah ini sudah ada sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Bulan Masehi ini bulan Januari, kalau bulan Hijriah ini Muharram. Jadi urutan yang pertama. Minha, dari 12 itu, arba'atul hurum, ada 4 yang diharamkan, artinya yang dimuliakan, Nah, 4 bulan ini dijelaskan oleh Nabi, yaitu bulan Zulqa'dah, Muharram, Rajab. Ada berapa? 4. Ramadan lebih tinggi lagi. Jadi kalau di dalam kabinet, Ramadan itu seperti presiden, yang ini menterinya, yang 4 ini. Jadi derajatnya lebih tinggi lagi. Gelarnya aja Sayyidus Syuhur, penghulu, pemimpinnya para bulan, disebut Ramadan. Dari 4 bulan yang disucikan, yang dimuliakan ini, di antaranya 1 Muharram, yang saat ini kita sudah masuk hari ke-3, ya, 3 bulan Muharram. Amalan-amalan yang baik dilaksanakan, diamalkan di bulan Muharram, di antaranya seperti yang ditulis oleh Syekh Abdul Hamid dalam kitabnya Kanzun Najah was-Surur fi ad'iyati tashrafus sudur. Kata Syekh Abdul Hamid, amalan yang baik diamalkan di bulan Muharram ini semuanya ada 12. Tertulis dalam syair, bait syair dikatakan, fi yaumi asyura ashrun tattasil bihasnatani walaha fadlun nukil. Kata Syekh Abdul Hamid, pada bulan Muharram atau bulan Syura itu terdapat
dapat 10 amalan. Bihasnatani ditambah isnatani 2 fadlun nukil menjadi lebih utama. Jadi kalau 10 ditambah 2 sama dengan 12. Jadi kalau 10 bisa kita kerjakan udah cakep banget. Kalau ditambahin 2 mantap. Pakai B, mantap. Ya. Apa aja itu? Yang pertama sum, puasa. Sholli, sholat. Sol, silaturahim. Zur aliman, soan, maring wong alim. Apa nih maksudnya? Iya, datangin soan kepada orang alim. Besuk orang sakit. Waktahil, bercelak pakai sifat mata. Kemudian ramsul yatimi imsah, kepala anak yatim diusap, mengusap kepala anaknya. Tapi jangan diusap doang, Ustaz. Digegemin, diusap doang. Tasaddaq, berikutnya bersedekah, banyakin sedekah. Sedekah itu umumnya senyum juga sedekah. Nanya orang juga sedekah. Kemudian wagtasil, adus, mandi ya. Jadi biar mandinya berpahala, dapat nilai, pakai niat ya. Nanti saya kasih tahu niatnya. Kemudian wasi alal ayal, menambah nafkah keluarga. Ini bapak kena nih. Jadi kalau kemarin ngasih uang belanja sehari 300, sekarang 500. Iya, tambahin. Bapak nih kurangin, tambahin. Anjuran. Kemudian qalim zufra, memotong kuku. Yang terakhir wa suratal ikhlasi qul, dan surat al-ikhlas qul, bacalah al-fatasil 1000 kali, ping 1000 kali. Ini penjelasannya udah kemarin sampai berapa Bu yang menyatat kemarin? Itu tadi pura-pura dong begini. Ya udah, saya ulas singkat saja. Pertama puasa, ini tentu puasa sunnah ya. Bahwa di dalam agama kita ada puasa yang ketemunya setahun sekali. Puasa sunnah seperti puasa Arafah, puasa Tarwiyah, puasa Tasu'a, Asyura, itu di bulan-bulan tertentu, setahun sekali, setiap tahun. Ada puasa yang ketemu setiap bulan, puasa tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah, atau disebut bulan purnama. Setiap bulan dianjurin puasa. Kemudian yang ketemu setiap pekan, setiap minggu ya Senin Kamis. Senin Kamis itu sunnah puasa. Dalilnya nih banyak, diantaranya puasa sunnah di bulan Muharram ini, di bulan Syuro ini, kedudukannya utama setelah puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan itu jelas nggak ada yang ngalahin dari puasa-puasa yang lainnya. Kemudian setelah Ramadan itu ada Arafah, puasa Arafah, kemudian tanggal 10
Intinya sebetulnya tanggal 10. Nah, kalau memang kita sibuk banget, maklumlah kita namanya wanita kurir, wanita karir ya. Sibuk banget kita, minimal tanggal 10 nanti jangan ditinggal. Minimal banget ini udah minimal, minimalis. Kalau mau lebih bagus lagi, tambahin sebelumnya, yaitu tanggal 9 di hari Tasua namanya, ke-9 Muharram. Tapi Nabi dulu belum sempat mengerjakan yang tanggal 9 karena Nabi keburu wafat. Karena ini juga sekaligus untuk menyelisihi puasanya kita dengan orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi di tanggal 10 Muharram juga puasa ya. Karena leluhurnya dulu ya, Nabi Musa itu diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, itu terjadi di tanggal 10 Muharram. Kata Nabi, biar kita beda, makanya kita disuruh puasa yauman qoblahu, satu hari sebelumnya, wa yauman ba'dnya. Jadi kalau mau yang lebih bagus, 3 hari. Tanggal 9, 10, 11. Tambahin lagi nanti tanggal 13, 14, 15. Ayamul bir. Ya. Ini mah yang mau aja ya. Kalau kita memang sibuk semua. Iya. Kali bapaknya nggak bisa, ibunya bisa. Ya. Mau bareng-bareng lebih bagus ya. Itu satu. Jadi yang dianjurkan itu puasa. Ada lagi nih hadis umum nih tentang sahabat Al-Bahili yang dulu menghadap Nabi, dulu gemuk kayak Bang Dayak tuh gini gemuk. Tahun ini ngadap Nabi kurus. Ditanya sama Nabi, apa yang menyebabkan kamu menjadi kurus begini? Kata dia begini, itu Nabi, ini saya galak. Karena kebanyakan puasa, kurus jadinya ya. Puasanya nggak berhenti. Akhirnya Nabi disuruh, udah puasa Nabi Daud aja, bagus tuh, sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa, sehari berbuka. Kalau enggak puasa Senin Kamis, kalau enggak puasa Ayamul Bir, tanggal 13, 14, 15 tiap bulan. Dia masih terus kuat, dia bilang kuat. Akhirnya sama Nabi dibilang, sum ashhurallahil hurum, puasalah kamu di bulan-bulan Allah yang diharamkan, yang disucikan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Kalau mengacu kepada hadis ini, yang penting banyakin puasa gitu, di bulan yang 4 ini. Mau tanggal berapa aja bebas. Tapi di bulan Muharram ini intinya di tanggal 10. Supaya kita beda sama orang Yahudi, maka kita di tanggal 9-nya, 10 dan 11. Minimal banget tanggal 10. Mau lebih naik lagi 9-nya juga. Mau lebih bagus lagi tambah tanggal 11. Jadi 3 hari. Oh, mau puasa sebulan penuh, ya nggak apa-apa, bagus ya. Itu. Yang kedua, udah berat banget. 5. Kenapa? Karena di antara hikmah sholat sunnah itu bisa menyempurnakan sholat wajib, terutama yang rawatib ini. Sholat sunnah rawatib itu jumlahnya ada berapa? 22. Yang muakkadah 10, yang ghairu muakkadahnya 12. Ini yang 10 ini yang muakkadah, artinya yang dikuatkan, dianjurkan. Kenapa? Karena Nabi gak pernah ninggalin. Sekalipun Nabi meninggalkan, dikodoin sama Nabi.
Dan ketika Nabi meninggalkannya bukan karena malas, tapi karena ada urusan yang mendesak. Maklum beliau presiden saat itu. Yang 10 ini jangan ditinggal. Kita sebutkan dari yang urutannya paling utama, yang ganjarannya lebih baik daripada dunia dan seisinya, yaitu qobliyah subuh. Bangun jam 5 subuh, belum subuh, qobliyah dulu, nggak apa-apa. Qobliyah dulu, ya. Qobliyah dulu. Ini udah saya bahas ya, bacaannya kalau yang singkat tuh surat langganan kan, kuliah kulhu. Kalau mau naik lagi surat Al-Insyirah dan surat Al-Fil, ya, insya Allah aman dari sakit kan begitu ya. Qobliyah subuh, qobliyah ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, ada 10. Asal yang ini jangan dilepas, udah cakep banget. Karena diantara hikmah dari sholat sunnah itu bisa menyempurnakan sholat wajib. Kemudian hikmah berikutnya dari sholat sunnah ini mendekatkan diri kepada Allah. Jadi banyak orang-orang berhasil bisa usul sukses sampai kehadiran Allah karena suka menjalankan yang sunnah. Jadi kalau kata Tuan Guru, sunnah itu bonus. Kalau yang wajib itu pokoknya. Sekarang Bapak Ibu ada nggak yang nggak mau bonus? Oh kagak ada ya. Semuanya pada pengen dapat bonus. Ya. Kemudian berikutnya, hikmah sholat sunnah mendapatkan pahala tambahan. Iya. Sholat wajib itu pahalanya sangat besar. Meninggalkannya pun dosanya juga gede banget ya. Nah yang sunnahnya juga pahalanya gede sebagai taat. Kemudian hikmah berikutnya dapat menghapus dosa. Sholat sunnah itu dapat melebur daripada dosa-dosa kecil. Dosa yang disebabkan oleh mata, mulut, tangan, kaki, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, hikmah sholat sunnah itu ada keterangan yang mengatakan nawiru buyutakum bis-shalah wa qira'atil Qur'an. Sinari, terangi rumah-rumah kalian itu dengan sholat sunnah serta murotal. Nah, jadi jangan dangdutan dulu, ya bukan yang nggak bagus ya. Hiburan yang perlu kita hiburan, tapi jangan dulu ya. Itu. Jadi mendapatkan naungan Allah, rumah yang di dalamnya dikerjakan sholat sunnah dapat mendatangkan keberkahan dan rahmat dari Allah. Bahkan bumi akan menjadi saksi atas amal ibadah tersebut. Makanya sunnah kita, ketika kita mau mengulang sholat kita bergeser, itu sunnah. Kita ini sholat maghrib di sini, sunnah ini pindah badiahnya di sebelahnya. Ya. Bukan berarti kita sholat di rumah rakaat pertama sini, kedua pindah-pindah sekamar tapi sholat pertama pindah-pindah, bukan, nggak mesti begitu ya. Begitu. Kemudian amalan yang ketiga, sambung silaturahim. Ya, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yumsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang mau rezekinya diluaskan, ajalnya ditangguhkan, artinya umurnya panjang, berkah, falyasil rahimah, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Ini kepatra, ini kita silaturahim ini ya. Kalau enggak ini misalnya enggak kata Ustaz Rijal
beliau subuh banget ya. Bobo galon. Nah kemudian yang keempat, ziarah atau sowan kepada guru, orang alim. Jadi makna ziarah itu nggak mesti mendatangi orang yang udah nggak ada. Orang yang masih hidup juga ya ziarah juga. Karena ziarah itu bahasa Arab, terambil dari kata zaro yazuru, ziarah, yang artinya berkunjung. Ya, kayak turis itu berkunjung. Ada keterangan nih menyangkut orang alim ini, kata Nabi, bukan kata Nabi, ini kata Imam Nawawi. Takbiru yadir rajuli li zuhdihi wa salahihi wa ilmihi au syarafihi au nahwi dzalik minal umuri diniyah la yukrahu bal yustahab. Kata Imam Nawawi, mencium tangan seseorang, orang yang zuhud itu udah nggak tapi open nama dunia, jadi hidupnya cuma untuk mengabdi ibadah kepada Allah. Mencium tangan orang yang zuhud karena kebaikannya, wa ilmihi karena ilmunya, au syarafihi karena kemuliaannya, kedudukannya, au nahwi dzalik atau karena lain sebagainya, minal umuri diniyah karena kedudukannya dalam agama, la yukrahu tidak dimakruhkan, bal yustahabu melainkan disunnahkan, dianjurkan. Tapi kalau mencium tangan pejabat, belum nemu dalilnya. Mencium tangan RT disuruh menciumnya tangan ulama. Nah, amalan yang keempat tuh ya. Amalan yang kelima, menjenguk orang sakit. Ini hadisnya panjang, saya nggak baca, saya baca terjemahnya saja. Nanti pada hari kiamat Allah menegur seseorang, bisa saja orang itu kita nih. Kata Allah begini, wahai anak Adam, saat aku sakit, kenapa kau tidak menjenguk aku? Orang itu menjawab, wahai Tuhanku, bagaimana aku mendoakanmu sedangkan engkau adalah Tuhan sekalian alam? Kemudian Allah menjawab, tidakkah kau tahu bahwa hambamu si fulan itu sakit, namun kau tidak menjengukku? Tahukah kamu kalau engkau menjenguknya, kau akan mendapatiku di sisinya? Maksudnya, engkau akan mendapatkan ganjaranku yang tak bertepi saking banyaknya. Jadi besuk orang sakit itu selain dianjurkan, pahalanya besar. Jangan mikirin bebawaan. Kita demi ngamalin perintah agama. Karena di dalam agama ada 3 hal yang harus didahulukan. Di antaranya ini, menjenguk orang sakit. Kalau orang sakit jangan dipura-purain, ditengokin. Sampai sembuh orang ditengokin. Udah ketemu, dah katanya sakit, baru mau ke rumah, loh kan? Katanya baru mau ke rumah, mana udah mau dijeruk ini. Lantas baik. Satu, yang kedua, yang kudu disegerakan itu nguburin mayat. Mayat itu nggak boleh disimpan sampai sehari 2 hari. Udah kuburin, kasihan ya. Yang ketiga yang harus disegerakan adalah bayar utang. Bayar utang itu harus didahului. Ini 3
Itu. Jadi amalan yang kelima itu besuk orang sakit. Kemudian yang keenam, memakai celak ismit. Celak ismit atau asmat dari batu itu, kayak arang gitu. Ini yang saya pakai. Bu punya nggak celak sifat? Punya. Nggak punya? Punya. Jadi, nggak punya? Ya Allah. Ntar saya bilangin Mas Jana. Jadi celak ini bukan pakaian orang perempuan aja, bukan ya. Ini orang perempuan, orang laki, anak-anak, orang tua sunnah pakai celak. Minimal yang belum pernah pakai sekali-kali. Oh beli dulu, beli di Shopee banyak. Karena ini banyak manfaatnya, kata Nabi. Orang yang bercelak insya Allah jauh dari sakit mata. Kata Nabi dalam satu riwayat mengatakan, orang bercelak itu pandangannya lebih jernih, kemudian bisa menumbuhkan bulu mata, bulu-bulu mata ya, dan itu punya fungsi yang sangat besar. Jadi enggak cuma orang perempuan, orang laki pakai ya. Malu Pak Ustaz? Ya nggak apa-apa, baru-baru mah biar kata kayak celepuk kebun juga. Pakai aja orang sunnah ya. Kalau enggak hari Jumat dari malam Jumat pakai ya. Sunnah. Kita mengamalin sunnah jangan yang berat-berat, itu banyak yang kecil-kecil, yang crispy ya. Asal kita mau pakai cincin sunnah. Bang Dayat pakai cincin masuk ya. Iya. Pakai cincin tuh kayak Pak De Satar, cincinnya banyak ya hobi sama tadi tuh. Sunnah ini kan biar, kalau ini kan tangan manusia, ini bukan tangan si Amang. Ada cincinnya dong. Ya. Sunnah. Kemudian berikutnya yang ketujuh, mengusap kepala anak yatim. Ini banyak nih. Saya mengutip beberapa hadis, diantaranya ada hadis riwayat Umamah. Ini saya bacakan artinya saja. Kata Nabi, barang siapa mengusap kepala anak yatim semata-mata karena Allah, maka setiap rambut yang ia usap memperoleh satu kebaikan. Itu kalau anak yatimnya gondrong, kalau enggak jangan cuma diusap. Biar kena rambutnya banyak. Satu rambut satu kebaikan. Barang siapa berbuat baik kepada yatim di sekitarnya, maka ia denganku ketika di surga seperti dua jari ini. Nabi menunjukkan dua jarinya, yaitu as-sababah, ya, sababah wal wusta. Jadi sababah wal wusta ini menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah. Ini posisi dekat ini berarti. Ya. Jadi kita bisa satu majlis nanti, bahkan satu kapling dengan Rasulullah. Kalau kita kalau ini ya mau menyantuni, menyayangi, mengasuh anak yatim. Ya, Serijal anak yatim. Jangan emaknya. Aduh, anaknya mau kagak dipikirin ya. Justru anaknya ini anak yatim ya, kalau mau diasuh semuanya. Ya, kalau berani, bukan kalau mau, kalau berani. Kemudian ada riwayat lain mengatakan, man masaha yadahu ala ra'sil yatim yauma asyura rafa'allahu ta'ala lahu bi kulli sya'ratin darajah. Barang siapa mengusap kepala yatim pada hari Asyura, makanya
Ini menjadi kebiasaan baik di tanggal 10 Muharram itu disebut lebaran yatim. Nah, memang ada perintah amalan kita menyantuni yatim di bulan Muharram. Ya meskipun nggak mesti di tanggal 10 ya, yang penting di bulan Muharram. Barang siapa mengusap kepala anak yatim pada hari Asyura, niscaya Allah mengangkat derajatnya pada setiap rambut yang diusapnya. Ya, tapi yatim itu artinya orang yang kesepian karena nggak punya ayah. Karena sosok ayah ini sangat diperlukan dalam rumah tangga bagi anak. Karena anak itu akan bersandar kepada sang ayah. Sehingga keluarga tanpa ayah itu keluarga yang lemah. Makanya ayah ini punya peran yang sangat penting di dalam keluarganya. Jadi ketika ayah nggak ada, anak nih nggak ada tempat mengadu, tidak ada tempat bersandar. Makanya dia disebut yatim, artinya kesepian. Jadi kalau kudu nyari ayah lah. Jadi dan ini ketika anak belum balik. Kalau udah balik, udah SMA mah sebetulnya udah nggak pantas disebut yatim. Cuman kan kita mah nggak ke situ ngelihatnya. Anak SMA ini termasuk anak yang masih banyak membutuhkan biaya. Nggak apa-apa kita santunin juga tuh, udah pada gede-gede, udah pada kumisan, nggak apa-apa ya. Udah kalau dia udah kerja, stop dah. Udah nggak disebut yatim lagi. Ama kalau emaknya udah nikah lagi, apalagi dapat ayah yang lebih gagah, lebih kaya, udah kagak, udah cabut yatimnya. Iya, udah nggak jadi yatim, udah ada penggantinya, walaupun ayah sambung. Kemudian satu lagi hadis ini menyangkut anak yatim ini. Diriwayatkan dari Abi Darda, ia berkata seorang laki-laki sowan kepada Rasulullah mengeluhkan kerasnya hati. Jadi dulu ada orang sowan kepada Nabi ngadu, Nabi hati saya kenapa keras banget ya. Lalu Rasulullah berpesan, apakah kamu ingin hatimu lembut dan hajatmu terkabul? Kata Rasulullah. Maka kata Rasulullah, sayangilah yatim, usaplah kepalanya, berilah ia makan dari makananmu, maka hatimu akan lembut dan hajatmu akan terkabul. Makanya banyak orang memanfaatkan yatim. Ketika dia punya hajat besar, dia senengin anak yatim, minta doa sama anak yatim, insya Allah kabul, hajatnya terkabul. Jangankan anak yatim ya, yang anak yatim itu emang oleh Allah diperhatikan banget ya. Makanya kita juga harus perhatian. Anak yatim ini jangan sampai ditelantarkan ya. Jadi kalau mau hati kita lembut, maka kita disuruh mengusap kepala anak yang artinya nyenengin. Jangankan nyenengin yatim ya, kita nyenengin orang aja udah pahalanya besar. Dan orang itu kalau ketika dia berdoa, doanya pasti dikabulkan, ya kan? Karena kesenangnya itu. Kayak misalnya ada orang minta-minta, kalau bisa kasih, kalau nggak ngasih jangan menghina. Karena ketika dia senang, doanya itu dikabulkan tuh. Orang susah kita datengin, kita kasih, itu senangnya luar biasa. Itu pintu langit terbuka. Dan apa yang terbesit di hatinya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Apalagi anak yatim. Wah, anak yatim. Ada satu kan nggak bisa. Belum tahu, ragu-ragu amat ya. Itu kotak buka penuh kayaknya. Iya. Kita rutin santunan biar berkah ya. Walaupun
orang nggak apa-apa. Emang susah kalau yatim, sedikit maksudnya. Tapi kalau orang jompo banyak. Tapi kalau anak yatim ini se-RW aja paling berapa, sedikit ya. Karena yang begini-begini udah gak disebut yatim. Iya. Iya. Lanjut yang ke-8 sekarang, bersedekah. Ya, bersedekah. Di antara hikmahnya diangkat derajat dan ditambah kemuliaannya. Orang yang gemar bersedekah diangkat derajatnya dan ditambahkan kemuliaannya. Ini ada riwayat hadis, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Jadi sedekah itu enggak mengurangi harta, makin nambah. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Ini juga sekaligus jangan segan kita memaafkan orang, ya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Ya. Kemudian di antara hikmah sedekah didoakan malaikat. Ya. Tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun 2 malaikat kepadanya, lalu salah satunya berkata, "Ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya." Satunya lagi berkata, "Ya Allah, berikanlah kehancuran kepada orang yang menahan hartanya." Ini yang dimaksud sedekah subuh ya. Di sini mau mendayat kalau subuh sering sedekah. Ya. Setiap hari ya, setiap hari. Apa hari Jumat aja? Jumat. Jadi kalau pagi ini malaikat turun di 2. Satu ngomong begitu ya, ganti berkah ditambahkan semua apa yang sudah diinfakkan, disedekahkan. Yang satu doanya jelek ya, beri kehancuran orang yang gak mau sedekah. Kemudian dihapuskannya dosa. Riwayat hadis dari Imam Tirmizi, sedekah itu memadamkan dosa sebagaimana api dapat dipadamkan dengan air. Ya. Jadi api kalah sama air kan gitu. Ya. Dosa juga bisa lebur, hancur dengan sedekah. Kemudian yang ke-9, mandi. Suka mandi kan? Berapa hari? Berapa kali sehari? 2 kali ya. Nih termasuk mau sholat Id, mau sholat Jumat bagi yang bapak-bapak ya kan, mau masuk bulan Ramadan itu disunahkan mandi. Ini ada niatnya ya. Niatnya seperti ini, saya tulis 2 versi niat. Yang pertama, nawaitul ghusla fi yaumi Asyura sunnatan lillahi ta'ala. Kali ini kayaknya kalau menurut saya lebih khusus nih, karena ada kata-kata yaumu Asyura, hari Asyura. Ini boleh dibaca ketika udah masuk tanggal 10. Sedangkan niat yang kedua, nawaitul ghusla li hurmati hadzal syahri. Saya niat mandi untuk menghormati bulan ini. Ini berarti umum kan? Ya. Apa itu bulan Muharram atau bulan Rajab atau bulan Ramadan dan lain sebagainya. Yang penting mandi. Ini riwayat hadis mengatakan barang siapa mandi sunnah dan berwudu pada hari Asyura, maka tidak akan sakit orang tersebut dalam tahun itu kecuali sakit yang berujung kematian. Terus kali-kali sakit mati. Artinya insya Allah nggak dapat sakit berat. Kalau dapat sakit berat itu akan berujung kematian. Ini mandinya kapan? Sore ya. Kemarin nih awal mau masuk bulan Muharram
itu bagus. Atau misalnya setiap sore masih selama di bulan ini mandi, pakai niat mandinya. Saya niat mandi sunnah menghormati bulan ini, atau saya niat mandi di bulan Syuro, sunnah karena Allah. Jadi ini sunnah karena mengagungkan bulannya. Sama seperti kita mengagungkan bulan Ramadan. Kemudian yang ke-10 menambah nafkah keluarga. Ini mama kegirangan ini ya. Pokoknya itu ya, Bapak-bapak, nafkah istri tambahin nih di bulan ini atau di bulan haram ya. Anak tuh kemarin saya lihat status family time. Itu statusnya apa ya? Status berdaya. Jadi di bulan ini tuh anak kita kasih istri kita tambahin persenannya ya. Kemudian yang ke-11 potong kuku. Potong kuku ini juga disunahkan. Nih, ada dua nih, saya tulis dua pendapat tentang cara motongnya. Pertama menurut pendapat Imam Al-Ghazali. Jadi motong kuku itu diatur ya, nggak sembarangan. Kata Imam Al-Ghazali, pertama yang kita potong ini telunjuk kanan. Yang kedua ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi jempol kanan terakhir. Nih, ya Bu ya. Nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini cara motong kuku tangan menurut Imam Al-Ghazali. Kaki nggak ada aturan, dari kanan, dari kelingking kanan, jari manis kanan, ya terus sampai terakhir kelingking kiri, kaleng kaki. Itu menurut Imam Al-Ghazali. Kalau menurut Imam Nawawi ini bukan Syekh Nawawi, ya, Imam Nawawi. Kalau menurut Imam Nawawi itu pertama juga sama telunjuk, kemudian ini, kemudian jempol. Jadi kanan dulu semua dihabisin ya, diselesaikan. Baru kemudian ini. Ini menurut Imam Nawawi. Bedanya dikit doang ya. Kaki sama, nggak ada perbedaan. Dari kaki kelingking kiri, kanan ke terakhir kelingking kiri. Kapan motong sunnah ini? Sunnah motong kuku, bulu-bulu, ya. Hari Senin, hari Kamis, hari Jumat. Hari Senin, hari Kamis, hari Jumat. Nah, kuku yang udah dipotong dianjurkan jangan dikasih semut. Ini malah dibawain semut. Dikumpulin, dikubur. Ini jangan dikorek-korek aja, taruh di tanah, yang penting ke tanah gitu ya. Jangan dibuang begitu aja. Jadi jangan dibikin ribet, kan punya pot kembang di rumah ya, tanah kan, korek-korek aja, taruh potongan kuku. Apik banget ya agama kita sampai seperti itu. Jadi jangan nggak sembarangan ternyata, motong kuku aja diatur. Nah kemudian yang terakhir, yang ke-12, ini moco surah Al-Ikhlas. Ping saya sanggup berapa? Baca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Ini boleh sekali duduk, sekali sila 1000 kali. Kalau sanggup ya. Kalau mau misalnya mau 10 hari aja, dari tanggal 1 sampai tanggal 10, berarti kalau 1000 kali dibagi aja tuh, jadi sehari berapa? Cepet ya, sehari 100. Atau cara yang ketiga nih, pokoknya selama sebulan nih baca 1000.
Berarti tinggal dibagi aja. Kalau bulan Muharram 29 hari atau 30 hari dibagi aja. Berarti sehari kebagian baca berapa? Ini sunnah ya. Ini sunnah. Karena kata Syekh Abdul Hamid, amalannya 10 ditambah 2 akan menjadi lebih sempurna, lebih afdal. Yang 2 ini ya ini tadi. Apa tadi yang 2 ini? Hah? Yang nomor 11 sama 12. Potong buku sama baca surat Al-Ikhlas. Seperti itu. Cukup ya? Sampai sini ada mau bertanya enggak? Ya Pak. Ya. Larangan yang batal di saat bulan ini yang nggak boleh kita kerjakan. Maksudnya yang batal banget gitu Pak. Nih, kita nggak keluar dari ayatnya. Saya terus ini ayatnya yang tadi ya. Ayat yang tadi kita baca nih ada kalimat begini nih. Kata Allah, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Tuh, kalimatnya simpel ya. "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Jangan kamu menzolimi diri kamu fihinna di bulan yang 4. Jadi bukan cuma Muharram ya, bulan 4 itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Jangan berbuat zalim, maksudnya begitu. Jangan menganiaya diri sendiri di bulan yang 4 ini. Artinya apa? Karena di bulan yang 4 ini ketika kebaikan yang kita lakukan, maka pahalanya dilipat gandakan. Begitu juga ketika keburukan yang kita lakukan, dosanya juga sama. Jadi kalau ditanya, ya semua bentuk kejahatan, kejelekan jangan dilakukan di bulan ini. Bahkan dulu di zaman Nabi, saking memuliakan bulan haram ini, sampai Nabi itu melarang perang. Tapi sekarang Israel, Iran ya, dulu ya, saking memuliakan bulan yang ini, sampai orang-orang Arab gak boleh perang. Kita menghormati bulan ini, pokoknya jangan perang. Ya, kita termarahannya kalau bulan udah lewat. Karena di zaman Nabi dulu sering perang. Seperti itu Bu ya. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu menganiaya dirimu di bulan yang 4 ini, di bulan burung ini. Mau apa saja, kalau itu baik dilipat gandakan. Kalau itu buruk juga sama, dosanya dilipat gandakan. Jadi yang menurut kita jelek banget, misalnya seperti dosa syirik, ya dosanya akan lebih bahaya lagi, lebih besar. Seperti itu. Yang penting yang sunnah ini kalau bisa kita kerjakan monggo, kalau nggak bisa tapi jangan dibuang semua ya. Masa dari 12 tuh nggak ada yang nyangkut ya, motong buku dah kali, atau pakai celak atau apalah ya. Yang penting 12 nih jangan dibuang semua, jangan ditinggal semua ya. 10 bagus, kata Syekh Abdul Hamid, tambah 2 maka menjadi lebih utama. Seperti itu kali ya. Ibu ada lagi nggak Bu? Pak? Cukup ya? Ini ya pandangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum